Haleluya, puji Tuhan. Kembali dalam program Yesus Kuatku, menyapa kita semua. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu memberkati kami, menegur kami, menguatkan kami, supaya kami boleh selalu hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini judul renungan Yesus Kuatku adalah Spotlight. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, spotlight itu adalah lampu yang sinarnya diarahkan ke satu titik tertentu, sehingga objek yang disinari tersebut mendapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Jadi spotlight ini biasanya dipakai bagi orang-orang yang mendapat banyak perhatian dari publik, entah karena kebaikannya, entah karena dia terkenal, ataupun entah karena ada hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya yang berdampak bagi banyak orang. Sebagai umat Tuhan, kita dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia, dan barang siapa mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Sebagai umat Tuhan, terang itu ada di dalam diri kita. Kita mengikuti Yesus sebagai terang dunia. Namun di dalam Matius 5 ayat 16 bagian A, dikatakan bahwa terang itu harus bercahaya di depan orang. Tidak hanya cukup memiliki terang, tetapi terang itu harus bercahaya di depan orang. Ada dua hal tentang menjadi terang di dalam Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah terang itu harus dapat dilihat. Kita baca di dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebagai umat Tuhan, terang yang kita miliki, kekristen yang kita miliki harus dapat dilihat oleh dunia. Bukan pamer, tetapi kita harus menyadari bahwa di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, di situ katakan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Surat yang dibaca oleh banyak orang. Surat yang dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu, kita perlu hati-hati sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertingkah laku dinilai oleh semua orang. Ya, oleh sebab itu hati-hatilah. Kekristenan bukan cuma bicara tentang iman saja, tetapi kekristenan bagaimana kita juga dilihat oleh banyak orang, sehingga kita juga harus hati-hati. Jangan sampai orang melihat perbuatan kita, tetapi justru mencela kekristenan kita. Yang kedua, bicara tentang menjadi terang adalah di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, terang itu harus memberikan dampak, dan tentu adalah dampak yang positif. Bicara tentang terang, di dalam ayat yang kita baca tadi, terang itu harus menerangi kegelapan. Ya, kalau terang yang kita miliki diletakkan di tempat yang terang, maka terang itu tidak akan terlihat, tidak akan menjadi sebuah hal yang menerangi. Kita seringkali menjadi terang justru di tempat yang terang. Kita menjadi berkat di tempat orang-orang yang sebenarnya sudah menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi sesuatu yang ironis, justru ketika di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar,
di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar secara firman Tuhan, cahaya terang yang kita miliki justru menjadi remang. Dapat dikatakan bahwa kita kompromi terhadap dosa. Firman Tuhan katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37 katakan demikian. Oleh sebab itu, sebagai terang, maka supaya terang itu nyata, dapat dilihat, dapat berguna bagi banyak orang. Maka ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam situasi kegelapan, bukan secara mata, tetapi Tuhan izinkan kita di dalam lingkungan yang kita tahu ini tidak benar menurut firman Tuhan. Di dalam pekerjaan yang kita tahu Roh Kudus ingatkan ini tidak benar menurut firman Tuhan. Maka jangan sampai terang itu justru menjadi remang karena kita kompromi terhadap dosa. Justru sebagai terang, tugas kita adalah menerangi, mengingatkan apabila ada sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi terang mungkin tidak mudah dalam lingkungan yang kita hadapi, tetapi kita perlu meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ya, menjadi spotlight bagi orang lain. Bukan berarti kita harus menjadi terkenal, menjadi viral, dikenal oleh banyak orang, tetapi menjadi spotlight bagi orang lain. Kita perlu memiliki terang itu di dalam diri kita dan juga orang sekitar kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Supaya ketika orang melihat kehidupan kita, bukan mereka memuji kehidupan kita, tetapi ayat pokok kita katakan mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Kita harus menjadi terang. Hari-hari ini mungkin bukan menjadi hari-hari yang mudah, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus tetap menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada. Sehingga mereka tetap melihat, mereka boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk apa kami ada di dalam dunia ini adalah untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Bagi mereka khususnya yang sudah hidup jauh dari Engkau, dan juga mungkin bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, pakailah kehidupan kami, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi terang, memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, supaya kami boleh menguasai kehidupan kami, cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami berkata-kata, semua boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh kembali kepada Engkau. Mereka boleh Tuhan melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami. Supaya kami boleh tetap hidup setia di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.